Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita melanjutkan pembahasan kita, merenungkan firman Tuhan siang dan malam setiap saat. Jangan sekali saja dibaca, tapi setiap saat Anda digerakkan untuk membaca ulang, baca terus. Karena hari lepas hari tidak akan lepas dari firman Tuhan. Kita akan membahas mengenai Salomo, sang raja. 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25. Salomo, raja ketiga Israel, anak Daud dari Batseba. Tapi Salomo berdasarkan keturunan dia adalah raja yang pertama. Begitu. Nabi Nathan menyebutnya Yedija oleh karena Tuhan. Yedija artinya kekasih Yahweh atau Yedid, kekasih Yahweh Allah Maha Kuasa. Sedangkan Raja Saul dan Raja Daud terpilih karena kasih karunia Allah untuk suatu tugas khusus. Walaupun Salomo menduduki takhta tanpa karunia Allah dalam suatu peristiwa penglihatan di Gibeon. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15. Bagi Salomo, Allah menganugerahkan hati yang faham menimbang perkara, sehingga ketika dua orang perempuan sundal menghadap raja untuk meminta keadilan mengenai bayi mereka, maka dengan hikmat daripada Allah yang dia miliki dalam hatinya, Salomo boleh berlaku seadil-adilnya. Dan seluruh orang Israel takut kepada raja. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Tampilnya Salomo di panggung kekuasaannya tidaklah selalu mulus. Tadi dikatakan berdasarkan garis keturunan, Salomo adalah raja pertama Israel. Hal-hal penting dalam kekuasaannya yang pertama, tercatat sebagai seorang raja yang penuh dengan hikmat Allah dalam hatinya untuk paham menimbang perkara, sehingga rakyat yang dipimpinnya menerima keadilan yang benar. 1 Raja 3 ayat 9 sampai 15. Sebelum dan sesudahnya tidak ada seperti Salomo. Yang kedua, kemudian apa saja yang tidak diminta diberikan Tuhan Allahnya kepadanya, termasuk memperpanjang umurnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 13-14. Yang ketiga, dalam hal panjangnya umur, sesungguhnya suatu bonus karena ketaatan kita kepada jalan Tuhan, mengikuti segala ketetapannya, segala perintahnya, maka Tuhan akan memperpanjang umur kita dan dijamin dalam 1 Raja 3:14. Yang keempat, hikmat yang Salomo terima juga memampukannya menulis dan mengubah 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian berdasarkan bahkan bersajak tentang pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan dunia batu sendiri, dinding batu, segala hewan di daratan maupun di lautan. 1 Raja 4 ayat 32 sampai 33. Yang kelima, akibatnya semua orang dari segala bangsa datang untuk mendengarkan hikmat Salomo, menerima upeti. Jadi Salomo menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Yang keenam, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. 1 Raja 4:29. Dikenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin? Nah, ini pertanyaan. Akhirnya raja yang begitu berhikmat dapat berpaling dari Tuhan, ya, dan menyembah berhala. Jelas memiliki hikmat
dan mengikuti hikmat adalah dua hal yang berbeda. Alangkah dahsyatnya Tuhan apabila kita menerima hikmat dan mengikutinya dengan benar dan setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Hanya Yesus Raja yang sesungguhnya akan datang kembali. Amin.